let me down. Let me down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Prodi Ekonomi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid. Kami di sini akan menjelaskan tentang materi manusia dan sistem kerja. Mata kuliah Manajemen Operasional 1. Saya Rifkin Sania, saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan sistem kerja. Kinerja manusia merupakan sumbangan yang sangat penting bagi kinerja perusahaan atau organisasi, yang dimana dalamnya perusahaan tidak akan berjalan dan berfungsi dengan baik jika di dalam perusahaan tersebut tidak ada manusia yang andal. Dan untuk mendukung operasi perusahaan diperlukan suatu strategi sumber daya manusia yang tepat untuk menempatkan karyawan yang memiliki kompetensi dan bakat tertentu. Kaitannya dengan sistem kerja, maka manusia perlu yang pertama dimanfaatkan secara efisien di dalam lingkungan kendala operasional yang ada, dan yang kedua memiliki mutu kehidupan kerja yang baik, yang saling terikat dan saling terpercaya. Saya Ahmad Fauzi, saya akan menjelaskan tentang materi desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah rincian tertulis tentang isi dan cara pelaksanaan tugas atau kegiatan yang mencakup siapa yang mengerjakan tugas, bagaimana tugas itu dilaksanakan, dan hasil apa yang diinginkan. Dengan kata lain, bahwa desain pekerjaan yang menentukan spesifikasi tugas-tugas yang terkandung dalam pekerjaan seseorang atau desain pekerjaan. 1. Untuk menciptakan suatu sistem kerja yang produktif dan efisien. 2. Karyawan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 3. Lingkungan kerja yang baik dan rendahnya keluar masuknya karyawan. Hal yang perlu diperhatikan dalam desain pekerjaan. 1. Spesialisasi tenaga kerja. 2. Perluasan pekerjaan. 3. Unsur kejiwaan atau psikologis. 4. Kelompok kerja mandiri. 5. Ergonomi dan tenaga kerja. Saya Aman Muzamil akan menjelaskan tentang standar tenaga kerja. Apa standar tenaga kerja? Standar tenaga kerja yaitu jumlah waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja atau bagian dari pekerjaan. Dengan kata lain, waktu yang diperlukan oleh seorang pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan tertentu. Yang bersama mempunyai standar tenaga kerja. Walaupun standar itu bisa berbeda antara menggunakan metode yang tidak resmi yang ditetapkan oleh yang lebih profesional. Garis bawahi bahwasannya standar tenaga kerja itu tidak hanya tertuju terhadap perusahaan saja, tetapi melainkan setiap orang maupun perusahaan akan melakukan metode kerja yang baik, karena dengan menggunakan metode kerja yang baik akan meningkatkan produktivitas kerja yang tinggi. Manfaat standar tenaga kerja. Manfaat standar tenaga kerja ada 7. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Yang kedua, jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan. Yang ketiga, pembagian tugas. Yang keempat, kerja yang adil. Dan yang kelima, penjadwalan hari kerja yang adil. Dan keenam, rencana insentif upah. Dan yang terakhir, yakni yang ketujuh, pengukuran. Ismawati ingin menjelaskan tentang pengukuran kerja atau work measurement. Nah, tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada suatu perusahaan. Hasil pengukuran tersebut kemudian digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik di mana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan kerja. Biasanya dilihat dari proses operasi dalam perusahaan dapat efisien atau tidak. Biasanya didasarkan atas lama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan atau jasa. Jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal disebut labor standard. Dalam pengukuran kerja, ada beberapa metode yang harus manajer operasional dapat menetapkan standar pekerja. Yang pertama, yaitu pengalaman masa lalu atau historical experience. Nah, standar pekerja dapat diestimasi berdasarkan apa yang telah terjadi di masa lalu, yaitu berapa jam kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu pekerjaan. Nah, cara ini memiliki kelebihan karena relatif mudah didapatkan.
Akan tetapi, kelemahannya adalah tidak objektif dan tidak dapat diketahui keakuratannya. Metode yang kedua yaitu studi waktu atau time study. Nah, bagian dari prosedur pengukuran kerja yang digunakan, di mana usaha manusia menjadi bagian dari aktivitas produktif dan beberapa prosedur yang digunakan untuk mengukur human time untuk beberapa konsep dari sebuah level standar dari suatu usaha. Berdasarkan ukuran suatu metode kerja dengan memperhatikan faktor kelelahan, pekerja dan keterlambatan yang tidak dapat dihindarkan. Metode yang ketiga yaitu standar waktu yang telah ditentukan atau predetermined time study. Nah, metode yang ketiga ini yaitu pembagian pekerjaan manual menjadi elemen dasar kecil yang waktunya telah ditetapkan dan dapat diterima secara luas. Caranya dengan menjumlahkan faktor waktu bagi setiap elemen dasar dari pekerjaan. Standar waktu yang telah ditetapkan merupakan perkembangan dari gerakan dasar yang disebut sebagai Derblick yang ditemukan oleh Frank Gilbert, yang mencakup aktivitas seperti memilih, mengambil, mengarahkan, merakit, menjangkau, memegang, beristirahat, dan yang keempat yaitu pengambilan sampel kerja atau work sampling. Nah, metode ini dikembangkan di Inggris oleh L. Tipper pada tahun 1930. Pengambilan sampel kerja memperkirakan persentase waktu yang dihabiskan oleh seorang pekerja pada beragam pekerjaan. Hasilnya digunakan untuk menentukan bagaimana karyawan mengalokasikan waktu mereka di antara aktivitas yang beragam. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me down.